kasih, Tuhan tahu hati kami semua, Tuhan tahu suasana kami hari ini. Kami sebagai bangsa Indonesia, hari ini adalah hari di mana oleh anugerah Tuhan, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami. 81 tahun yang lalu telah diproklamirkan kemerdekaan bangsa kami. Hari ini kami akan ada pada upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di provinsi ini, bahkan di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan hadir dan otoritas-Mu, Tuhan kendalikan semua prosesi yang ada berlangsung hari ini. Semua yang terlibat dalam proses ini, pasukan paskibra, petugas upacara, pemimpin, komandan, inspektur, Tuhan kendalikan. Hamba yang oleh anugerah Tuhan akan menjadi hirup hari ini. Tuhan beri kekuatan, bungkus hamba dan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari berbagai intervensi iblis, hal-hal yang ingin mengganggu, mengancam keselamatan, kenyamanan, suasana pada upacara ini Tuhan jauhkan. Tuhan hadir memberkati semua orang yang hadir, memberkati dan steril semua tempat yang ada, makanan, minuman yang ada Tuhan kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Suasana hari ini memberi damai, memberi ketenangan, kenyamanan dalam seluruh rangkaian berlangsung upacara pengibaran maupun penurunan sampai pada resepsi kenegaraan nanti. Bapak kendaraan yang kami tumpangi, semua petugas Tuhan kendalikan. Itu kerinduan hati kami, itu doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, siap untuk melaksanakan upacara ini bersama Tuhan. Haleluya, amin. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berkobar di Papua Barat Daya. Bertempat di Pantai Reklamasi Sorong City, Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Momentum ini tidak hanya menjadi peringatan atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, tetapi juga menjadi refleksi untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan di Papua Barat Daya. Rangkaian upacara diawali dengan prosesi pengibaran Sangsaka Merah Putih. Seluruh peserta upacara mengikuti setiap tahapan dengan penuh penghormatan dan rasa nasionalisme. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih menjadi simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang diraih harus terus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam momentum HUT ke-81 ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, serta bersama-sama membangun daerah. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bantuan hibah Elkam kepada masyarakat. Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Semangat kemerdekaan pun diwujudkan bukan hanya melalui seremoni, tetapi melalui kehadiran dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, sendiri. Agenda kemudian berlanjut dengan kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Gubernur Lisa Kambu bersama jajaran menyempatkan diri berbelanja jajanan dan produk UMKM yang dijajakan mama-mama Papua di kawasan Pantai Reklamasi Sorong City. Interaksi langsung tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya mama-mama Papua yang terus berusaha menggerakkan roda ekonomi keluarga.
Dengan membeli produk lokal secara langsung, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat meningkatkan semangat para pelaku usaha untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan usaha agar semakin maju dan berdaya saing. Rumah kita sendiri. Segala Pertama sebagai bangsa kita bersyukur bahwa kita sudah 81 tahun merdeka. Dan karena kemerdekaan itu kita hari ini ada, bisa hidup berdampingan, semua suku bangsa ada di wilayah Nusantara ini, dari Sabang sampai dengan Merauke, kita hidup bersama-sama. Hal yang berikut bahwa momentum peringatan ulang tahun ke-81 ini merupakan momentum di mana kita akan melakukan refleksi kembali, melihat perjalanan bangsa kita. Tujuan mulia ingin merdeka, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, kesejahteraan lah. Dan tekad itu telah dilakukan secara bertahap sampai dengan hari ini. Dan itu belum bisa kita wujudkan karena dinamika kehidupan kita juga tidak sendiri, masih berhadapan dengan daerah yang lain, perkembangan yang lain. Tapi kita, bangsa kita tidak pernah berdiam diri, terus bergerak, berjuang, termasuk kita di Papua, tanah Papua. Dulu sebelum kita merdeka, ya Papua memang ya masih tidak masuk di wilayah NKRI. Kita baru berintegrasi dengan NKRI 1969 secara de jure dan de facto-nya. Perjalanan itu waktu itu kita baru satu provinsi. Pembangunan yang dilaksanakan di sini juga begitu. Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Papua, tanah Papua, terus dilakukan dengan perkembangan terus. Waktu pertama hadir satu provinsi itu 6 kabupaten kota saja. 6, setelah itu dia jadi 9. 9 dia jadi tambah 7, ya itu 16. Setelah itu dia tambah, setelah itu jadi 2 provinsi, hari ini jadi 6 provinsi. Itu bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Papua itu ada. Memang tidak menuntaskan, tapi upaya menuju ke sana ada. Kita tidak hanya sekedar pembagian itu, tapi komitmen itu juga dilakukan dengan memberikan otonomi khusus. Di otonomi khusus banyak hal yang diatur di situ dan memang proteksi bagi orang Papua, hak-hak dasar orang Papua ada. Tapi memang implementasinya belum semua kita laksanakan. Tapi proteksi yang diberikan adalah kita ambil contoh. Ada Majelis Rakyat Papua, hanya orang asli Papua. Ada DPR pengangkatan. Ada kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, hanya orang asli Papua. Ada proteksi disyaratkan dalam berbagai kebijakan, rekrutmen pegawai 80%, 20%. Promosi jabatan dan lain sebagainya juga persentase yang diberikan. Ruang di mana diberikan ruang untuk orang asli Papua, tapi juga perempuan Papua diberi tempat yang layak untuk pengakuan terhadap hak dasar, hak adat juga dilakukan. Tapi memang semua ini belum kita laksanakan secara total. Tapi upaya secara kebijakan, regulasi sudah ada, tinggal implementasi tergantung komitmen dari kita semua. Terlebih orang Papua bagaimana memanfaatkan ruang ini, mempersiapkan diri untuk bisa
melaksanakan ini secara baik. Kita tidak bisa hanya mengharapkan juga dari atas fasilitas, dukungan terus. Tapi kita sendiri kalau tidak mempersiapkan diri secara baik juga, kita akan terus tetap ketinggalan juga. Tapi puji Tuhan hari ini kita boleh lihat di era 69 sampai dengan di 80-an itu pegawai, para pejabat itu semua banyak orang dari luar. Setelah 80 sampai dengan 2000 juga masih baru mulai muncul orang-orang Papua. 2000 ke sini sudah mulai bergeser. Orang Papua tapi kita tidak sendiri karena kita juga tahu saudara-saudara kita juga itu penting. Saudara-saudara kita Nusantara yang telah hadir ada bersama kita di sini punya tanggung jawab yang sama juga untuk memajukan negeri ini kita sama-sama. Dalam pemahaman itu bahwa peringatan ini semakin memperkokoh kita, mengingatkan kita kembali untuk mari membangun solidaritas, persatuan, komitmen bersama, meneguhkan hati kita bahwa kita belum terlambat. Kita harus bangkit, kita harus berjuang bersama-sama. Kita harus mau maju bersama. Kalau kita mau maju bersama-sama maka tidak ada pilihan lain. Kita harus bersatu. Kita abaikan berbagai isu yang ingin mengadu domba kita. Kita harus bersatu. Kita harus komitmen. Baik pemerintah, masyarakat kita bisa bersama-sama memajukan bangsa kita. Mulai termasuk kita di Papua ini, mulai membangun dari Papua menuju Indonesia emas itu. Memang kondisi kita hari ini ya, dan kebijakan pemerintah pusat, tapi ya kita tetap berharap bahwa Pak Presiden mungkin sudah berpikir jauh ya. Nah, dan mudah-mudahan kebijakan ini akan segera ke depan. Mungkin akan dilakukan evaluasi supaya daerah juga diberi ruang yang cukup supaya kita bisa bergerak bersama-sama untuk memajukan. Kalau kita hanya tunggu fokus dari pusat itu kelihatan macam agak sedikit kepincangan juga gitu. Jadi kita di daerah juga karena daerah ini kita tidak semua punya kemampuan yang sama. Ada daerah yang punya fiskalnya tinggi, ada daerah yang rata-rata fiskalnya rendah. Macam kita di Papua rata-rata, kita Papua itu paling 2 daerah saja untuk kabupaten kota. Ya Mimika, Bintuni, ya mungkin Merauke, Kota Jayapura. Setelah itu yang lain ya kita lain itu tunggu kebijakan dari pusat saja. Hampir tergantung dari kalau ini kan sudah komitmen kita. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat kita di upacara selesai kan kita juga ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentang kita melalui asuransi tenaga kerja Jiwasraya ya, tenaga kerja. Nah, di mana 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Nah, dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan tadi itu sudah 3,9 miliar. Itu adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentang kita. Tokoh agama, nelayan, masyarakat. Kalau ke depan kita punya fiskal cukup, kita akan dorong untuk masyarakat kita yang pekerja rentang ini kita bisa. Dan kami di Papua Barat Daya secara nasional termasuk nomor 1 di Indonesia.
Yang kedua, kita juga tadi memberikan bantuan kepada sosial kepada masyarakat yang lain yang punya kekurangan juga tadi. Ada untuk rehab rumah, ada untuk motor tempel, ada untuk usaha, ada juga untuk kelompok-kelompok pemberdayaan. Ada yang dapat modal 50 juta, 100 juta. Itu juga adalah bagian dari pemberdayaan kita begitu. Di pertanian juga kita beri bantuan. Perikanan juga begitu. Peralatan tangkap. Di UMKM sih tahun ini kita anggarkan mungkin kurang lebih ya sekitar 8 miliar nanti kita penyaluran. Nanti setelah ini kita akan salurkan juga kepada masyarakat yang UMKM kita. Saya bersyukur karena hari ini ada yang datang. Ini adalah bukti bahwa mereka ini hidup di Sorong ini, UMKM kita hidup walaupun kondisi ekonomi hari ini seperti ini. Nah, kita harap bahwa mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Nah, kita ingin dorong, kalau kita mau ini bisa tumbuh baik, tanggung jawab kita bersama adalah memastikan Papua Barat Daya harus aman. Aman itu yang nomor satu. Kalau aman, semua orang akan beraktivitas, tidak merasa terganggu. Ibu-ibu akan berkreasi, mereka bisa cari makan, mereka bisa bikin apa saja. Orang-orang juga begitu. Ini kita harap gitu. Jadi kita dukung, kita ciptakan lingkungan yang aman supaya masyarakat bisa bebas untuk beraktivitas, ekonomi bisa tumbuh begitu. Ini yang menjadi pergumulan kita bersama-sama. Kita harap jangan ada gejolak-gejolak sosial lah. Apalagi kalau itu sampai mengarah ke anarkis atau ya melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan. Banyak orang merusak dan lain sebagainya. Itu kan kurang bagus. Tapi puji Tuhan hari ini kita nikmati 17 hari ini. Luar biasa tadi ada. Kalau kita lihat ya suasana pestanya adalah. Saya senang sekali hari ini. Setelah rangkaian upacara, Gubernur Elisa Kambu kemudian melanjutkan agenda dengan berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Sorong. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan. Di balik tembok lapas, warga binaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan pembinaan, perhatian, serta kesempatan untuk memperbaiki diri. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menjalani proses pembinaan dengan baik dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. Memasuki sore hari, rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera merah putih di Pantai Reklamasi Sorong City. Prosesi berlangsung hikmat. Pasukan pengibar bendera menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan kehormatan. Saat sang merah putih diturunkan secara perlahan, suasana penuh haru dan penghormatan menyelimuti seluruh peserta. Penurunan bendera menjadi penutup rangkaian upacara kenegaraan, sekaligus menjadi simbol bahwa semangat perjuangan dan pengabdian tidak pernah berhenti. Merah putih boleh diturunkan dari tiang pada sore hari, namun semangat kemerdekaan harus tetap berkibar dalam setiap langkah dan pengabdian untuk bangsa dan daerah.